Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapitri Siregar, Prodi PGSD 2D, NPM 2014-0198 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi kurikulum IPS. Peristiwa, fakta, konsep, generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum ruang lingkup esensi materi dan mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Keempat aspek tersebut tentunya diambil atau dikaji dari pengalaman sebuah peristiwa. Peristiwa atau kabar berita yang terjadi dan menyangkut pada aktivitas kehidupan manusia di masyarakat serta tidak jelas asal-usulnya dan masih berupa desas-desus atau kabar angin diartikan sebagai isu sosial. Perkembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pengetahuan alam disadari oleh pengungkapan fakta dan data yang selanjutnya sampai kepada konsep generalisasi, teori, dan hukum. A. Peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa yang bersifat insaniah seperti pemilu, pembangunan jembatan, dan krisis moneter. B. Fakta. Peristiwa atau kejadian yang telah diuji dan diketahui kebenarannya disebut fakta. Fakta merupakan hasil dari observasi yang bisa dibuktikan secara empiris dan real. Menurut Banks, fakta merupakan pernyataan positif dan rumusan sederhana pengetahuan yang hanya bertumpu kepada fakta akan sangat terbatas sebab 1. Kemampuan kita mengingat sangat terbatas. Kedua, fakta bisa berubah setiap waktu. Ketiga, fakta hanya berkenaan dengan situs khusus. C. Konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Konsep dapat dipelajari dengan efektif jika disertai dengan mengemukakan sejumlah contoh yang positif. D. Generalisasi. Menurut Shugneka, generalisasi merupakan abstrak dan sangat terikat konsep. Untuk memahami generalisasi diperlukan paling sedikit 2 konsep. Bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu sosial yang berbeda. Pengajaran ilmu pengetahuan sosial antara lain menceritakan lingkungan alam sekitar, membuat denah dan peta dengan bekerja sama, membaca peta lingkungan, menunjukkan jenis dan peristiwa sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Keempat, aspek-aspek IPS dan konsep dasarnya. 1. Sosiologi. Sosiologi memiliki konsep-konsep dasar antara lain sosialisasi, peranan norma dan saksi, nilai values, gerakan sosial, dan masyarakat. Kedua, ekonomi. Konsep-konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan, produksi, saling ketergantungan, dan pembagian kerja. Ketiga, geografi. Konsep-konsep dasarnya antara lain lokasi, interaksi spasial, pola spasial kota, difusi kebudayaan. Keempat, sejarah. Konsep-konsep dasarnya antara lain kontinuitas dan perubahan, waktu lampau, kerjasama konflik, nasionalisme. Dalam memilih konsep Taba dalam Banks menyebutkan kriteria berikut. 1. Validity atau konsep yang tepat.
Kedua, signifikansi atau bermakna. Ketiga, appropriatensis atau kelayakan atau pantas. Keempat, durability atau tahan lama. Dan kelima, balansi atau seimbang. Nilai dan sikap serta keterampilan intelektual atau kemampuan analisis, personal, dan sosial dalam kurikulum IPS. A. Nilai dan sikap dalam kurikulum IPS. Nilai itu bersifat umum dan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek dan orang lain. Sedangkan sikap berkenaan dengan hak-hak yang khusus. Suatu nilai merupakan ukuran untuk menentukan apakah itu baik atau buruk. Nilai bersifat utuh dan abstrak. Pengajaran nilai memerlukan skill dan memperhatikan kesesuaian bahan pengajaran dengan kehidupan sehari-hari. Bahan acuan bukan hanya kepada kurikulum yang tertera dalam rancangan formal, tetapi juga kepada hidden kurikulum dengan mempertimbangkan pola potensi dan kemampuan anak. 1. Arti sikap. Terdapat berbagai rumusan tentang sikap yang dikemukakan para ahli disebabkan adanya latar belakang pemikiran dan konsep yang berbeda. Thurston dan Rosman. Nalawijaya juga memiliki opini tentang arti sikap. Yang kedua, kaitan nilai dengan sikap. Nilai juga dirumuskan secara beragam dengan landasan berbeda-beda serta tujuan dan disiplin yang berbeda pula. Nilai merupakan konsep dalam ekonomi, filosofi, penduduk, dan pembimbing juga dalam sosiologi dan geografi serta sejarah. Yang sering terjadi ialah satu sikap disebabkan oleh banyak nilai atau values. Contoh bukti nilai dan sikap yang dapat dikembangkan dari materi IPS yaitu 1. Dari topik lingkungan sekitar subtopik rumah. Kedua, kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan. Yang ketiga, jenis-jenis pekerjaan. Topik dan subtopik yang diambil sebagai bagian dari keterampilan intelektual. Keterampilan dan kemampuan ini antara lain meliputi hal-hal berikut ini, yaitu keterampilan A. Untuk memperoleh pengetahuan dan informasi. B. Berpikir. C. Mengkritik informasi dan membedakan fakta atau opini. D. Membuat dan mengambil keputusan dengan profesional. E. Memecahkan masalah. F. Menggunakan media. Selanjutnya, kedua, keterampilan personal. A. Keterampilan fisikomotor atau praktis. B. Keterampilan studi dan kebiasaan kerja. C. Keterampilan bekerja dalam kelompok. D. Keterampilan akademik. Dan E. Keterampilan lainnya seperti keterampilan fisik, politik, dan emosional. Yang ketiga, keterampilan sosial. Meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, membina kesadaran sosial. Latihan dan pembinaan pada proses belajar mengajar antara lain berdiskusi dengan teman, bertanya kepada siapapun, dan topik dan subtopik yang diambil sebagai contoh. 1. Pengetahuan membaca peta lingkungan setempat. Subtopiknya yaitu kabupaten atau kota setempat. Kedua, sejarah lokal. Subtopiknya yaitu peninggalan sejarah di lingkungan setempat.
Selanjutnya B. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis personal dan sosial dalam kurikulum IPS. Yang pertama yaitu keterampilan intelektual atau kemampuan analisis. Keterampilan intelektual dan kemampuan analisis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan analisis adalah merupakan bagian dari keterampilan intelektual